Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami PT Global Trend Indonesia, tentunya dengan produk biofarming. Para G-Trend Indonesia dan para petani dan tentunya juga para pebisnis pertanian Indonesia. Hari ini kita berada di satu pembudidaya ikan, yaitu milik dari Dr. Dedi Supriyadi, SPIMM. Beliau alhamdulillah sudah melakukan kerjasama dengan kita semua, dengan PT Global Trend Indonesia, yaitu tentang aplikasi daripada biofarming ini. Teman-teman semua, di depan saya ada budidaya lele yang kita gunakan terpal. Juga di sebelah sana ada juga budidaya lele dan patin menggunakan media semen, begitu juga dengan ember. Jadi di areal yang sangat luas ini sudah disiapkan berbagai macam aplikasi budidaya ikan, khususnya adalah lele dan patin. Dan alhamdulillah setelah melakukan satu uji coba yang kurang lebih hampir 1 bulan, bahwa bisa dibilang hasil aplikasi biofarming terhadap budidaya lele, ikan patin maupun ikan lele ya, ini memberikan satu kebaikan. Yang pertama tentunya adalah bagaimana dia bisa menetralisir daripada air yang ada, begitu juga bagaimana dia memberikan kebaikan terhadap ketika ikan mendapatkan asupan makanan. Nah, Bapak Ibu semua, tentunya biofarming sangat luar biasa, sehingga biofarming bisa digunakan di berbagai aplikasi, baik itu pertanian maupun perkebunan maupun budidaya ikan dan tentunya peternakan juga. Sahabat G-Trend dimanapun Anda berada, alhamdulillah kami berada di budidaya ikan, yaitu Saung Inovasi Perikanan Kelautan Mina Jala Satrio, Kabupaten Cirebon. Luar biasa sekali. Bersama saya adalah Dr. Dedi Supriyadi, APIMM. Beliau dosen di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan ya, Universitas Pajajaran di Bandung. Para G-Trend Indonesia, kita sudah melihat bagaimana film yang sudah kami berikan, yaitu aplikasi di lapangan mengenai budidaya ikan lele dan ikan patin. Dan alhamdulillah kami PT Global Trend Indonesia sudah bekerja sama dengan Pak Dokter mengenai aplikasi di lapangan penggunaan biofarming. Pak Dokter, selamat siang. Selamat siang, Pak Taufik. Alhamdulillah, Pak Dokter, kita ketemu kembali. Hari ini teman-teman semua pengen mendengarkan apa yang sudah diaplikasikan oleh Pak Dokter mengenai pemanfaatan biofarming terhadap budidaya ikan lele dan ikan patin, Pak. Gimana, Pak? Silakan, Pak. Ya, terima kasih Pak Taufik. Selamat siang dan salam sukses buat para pembudidaya ikan semua. Alhamdulillah, saya berbudidaya ikan atau membudidayakan ikan khususnya di komunitas patin dan lele ini sudah cukup lama, hampir 15 tahun. Ya. Nah, ini alhamdulillah kita ketemu dengan Pak Taufik dengan produk biofarming, yaitu dari G-Trend Indonesia. Alhamdulillah kita bisa untuk mengaplikasikan, ini barangnya kecil ya, tapi manfaatnya ya banyak. Jadi teman-teman para pembudidaya ikan, jangan ragu gunakan biofarming untuk meningkatkan produktivitas yang ada. Nah, ini nanti aplikasinya, kebetulan saya kolamnya alhamdulillah punya 3 model. Yang pertama ini model kolam semen. Ya, kolam semen ini ada yang bentuknya persegi panjang, ada yang kotak, dan ada juga yang bulat ya. Yang kedua, kita bisa lihat di sana adalah model dari bahannya plastik terpal tapi istimewa, yaitu yang dinamakan dengan polyester berlapis polyvinyl klorid, bisa tahan di atas 5 tahun ya. Kita lihat di sana, itu model yang kedua. Dan yang model ketiga adalah ini yang kita kenal dengan budidaya lele dalam ember yang saya namakan Bulemberma, yaitu budidaya lele dalam ember di rumah. Nah, teman-teman, kalau kita aplikasi yang mudah ya, yang simple, satu wadah ini kita cairkan dulu, diencerkan dengan air 1 liter ya, 1 liter, biarkan 1 kali 24 jam dulu biar dia bereaksi ya, nanti biasanya itu mengeluarkan gas. Nah, kemudian setelah itu bagaimana aplikasinya? Nah, ini aplikasinya kita yang mudah saja, yang kecil dulu nih contohnya, yaitu di dalam ember ini saya jamin, yaitu untuk lele pada tebarnya ini untuk
ember yang berukuran 80 liter ini berkisar sekitar 60 sampai 65 ekor. Nah, untuk air ya di ember ini beda dengan di media yang lain, yaitu media semen, media kolam terpal, karena medianya besar. Nah, di budidaya di ember ini atau bulembera ini, airnya kalau tidak ada perlakuan itu 1 minggu itu bau ya. Nah, kalau lewat tidak diganti ini sebelum menggunakan ini ya bio farming, itu 10 hari itu sudah ikan bisa mati. Jadi teman-teman semua dengan nanti aplikasi bio farming ini, kemarin saya sudah aplikasi, jadi sebelum tebar ikan pada hari pertama air diisi ini langsung diencerkan kurang lebih 1 wadah, ada gelas takare di sini, ditambahkan air 10 liter, campurkan di wadah ember ini, biarkan sama 4 sampai 5 hari ya, biar dia bereaksi dulu. Nah, pada hari yang kelima untuk air tanah ikan masuk. Tapi kalau untuk yang air PDAM itu 1 minggu, karena biasanya ada kaporit dan lain-lain. Nah, kalau misalkan ini dikasih bio farming, maka penggantian air ini insya Allah bisa lebih lama, bisa 10 sampai 2 minggu. Nah, pembuangan air ini sekali lagi teknisnya jangan dibuang total, tapi dibuang 3/4-nya ya, dibuang 3/4-nya, sehingga pada saat ikan yang masih ada itu tidak stres, tidak kaget dengan menambah air yang baru. Setelah diisi 3/4-nya dibuang, tadi maksudnya dibuang 3/4-nya, maka isi dengan air yang baru ya, air yang baru, jangan diberi pakan dulu. Nanti kalau pengisiannya pagi, sorenya baru dikasih pakan. Nanti soalnya kalau dikasih makan biasanya dia muntahkan, karena dia perubahan dari ketinggian aja lele itu pasti stres, kaget, pasti dia muntah. Makanya kalau mau diadakan pengurasan jangan dikasih makan dulu, Pak Taufik. Ya, kalau dikasih makan disurutkan pasti kebuang, muntah dia. Ya. Nah, jadi insya Allah saya akan berkolaborasi dengan G-Trend Indonesia melalui produk bio farming ini. Ke depan mangga silakan, nanti kalau teman-teman para pembudidaya ikan dengan lahirnya bulembera, budidaya bulembera ini, manfaatnya pertama adalah untuk mengisi waktu luang, baik saat COVID ataupun sekarang new era atau new normal ya. Yang kedua adalah sebagai hobi. Yang ketiga adalah untuk memanfaatkan space pekarangan yang sempit yang ada. Yang keempat adalah untuk ketahanan pangan keluarga. Nah, ini yang penting karena sistemnya yang dinamakan dengan aquaponik. Jadi kalau aquaponik itu memelihara ikan dan tanaman secara berbarengan. Nah, yang kelima, ya ini yang bisa diaplikasikan ke teman-teman seluruh Indonesia, yaitu bisa untuk kegiatan ibu PKK atau kelompok wanita tani nelayan, ataupun juga untuk beberapa wanita baik lembaga, kementerian, dinas, di kelurahan, kecamatan bisa memanfaatkan ini. Tapi harus tahu ilmunya. Nah, tahu ilmunya harus hubungi G-Trend ya. Nanti saya hadir di sana. Nah, insya Allah. Dan silakan kalau mau berkunjung di Saung Inovasi Mina Jala Satrio ini, kalau mau berkunjung atau pelatihan, nanti bisa dikolaborasikan dengan Pak Taufik ya. Pelatihannya gratis, tidak ada biaya, nol biaya ya, nol biaya. Kita ingin menginovasi masyarakat seluruh Indonesia ya, agar budidayanya berhasil. Karena ini banyak yang wonder saya, Pak kok airnya hitam, kok ikannya mati? Karena awalnya tidak tahu ilmunya. Ya, nah kemudian ini media kangkungnya juga kita istimewa. Kita mulai dari penyemayan, kita ada di sana disemai ya, tidak dari beli pasar dipotong, tapi kita nyemai dari awal. Jadi ini Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah, kita bisa memanfaatkan waktu yang ada ini untuk lebih maksimal dan juga ketahanan pangan keluarga. Itu saja Pak Taufik. Baik, Pak Dokter. Terima kasih, Dokter. Baik teman-teman semua, itu perbincangan kami dengan Dr. Devi Sutriyadi, APIMM, dan mudah-mudahan ini merupakan satu motivasi buat kita semua bahwa bio farming sangat layak untuk bisa diaplikasikan di budidaya ikan gitu ya Pak Dokter ya. Ya, baik, terima kasih. Sukses buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.